Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel yang membahas tentang saham-saham yang cocok buat investor retail ya. Investor itu ya, yang kali ini kita akan membahas tentang BBRI. BBRI ini adalah Bank Rakyat Indonesia berdasarkan laporan keuangan Q2 2024. Ini hanya proyeksi ya. Channel ini untuk para investor retail yang baru pemula atau yang pernah merasakan rugi atau misalkan masih bingung cari saham apa, itu bisa dipelajari di sini sih sebagai edukasi. Kita berbagi. Bagi yang ingin bertanya atau ingin request video, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, BBRI ini Bank Rakyat Indonesia ya, BUMN. Nah, BRI ini berdasarkan laporan Q2 2024 itu EPS-nya itu earning per share, laba per lembar sahamnya itu 198. Di Q2 2023 itu 196. Artinya labanya itu hanya tumbuh kurang lebih 1% ya. 1% aja kurang kan. 196 itu kan 1%-nya 2 ya. Berarti cuman ya 1% lah. Kurang dari 1%. Mengenai harganya, harga sekarang ini kita cek di Google. Harga sekarang itu 4.830. Dalam 5 hari terakhir udah naik 2%, 1 bulan terakhir 1,47. Ya, jadi terakhir harganya 4.830. Artinya dengan uang kita kali 100 aja 483.000 per lot itu berarti 100 lembar saham sudah bisa memiliki saham BBRI. Jadi nggak perlu puluhan juta, ratusan juta untuk punya saham di BBRI itu. Dengan uang 483.000 aja di harga sekarang sudah bisa memiliki saham BRI. Itu enaknya pasar modal. Google juga yang kita pakai itu Alphabet bukan milik satu orang di Amerika sana, tapi milik jutaan rakyat Amerikanya. Beroperasi di seluruh dunia, dan untungnya mereka bawa ke negaranya dan dibagikan ke pemegang sahamnya. Jadi sebenarnya ekonomi mereka itu maju ya di banyak perusahaan yang dikembangkan dengan sistem saham gitu. Jadi saham itu ekonomi kerakyatan gitu. BBRI juga ini yang pegang sahamnya itu 500.000 orang. Ya, 500.000 orang. Jadi orang Indonesia itu yang sudah melek saham itu juga sudah cukup banyak. Persentasenya kalau tidak salah 4% dari penduduk. Kalau negara maju itu kayak Amerika itu 60%. Korea katanya 20% penduduknya melek saham itu. Nah, itu hanya harga sekarangnya 4.830. Selanjutnya, DPR, dividend pay ratio-nya itu 80%. Artinya, laba BBRI itu 80%-nya dibagikan ke pemegang saham. Mau punya 1 lot, mau punya 1.000 lot, mau 10 lot, itu tetap dibagi. Ditransfer ke rekening. Enaknya investasi saham itu seperti itu. Jadi sama-sama untung. Dividen ya, biasanya BBRI itu dibaginya bulan Maret. Kalau 2004 itu 13 Maret dividennya. Jadi pas kemungkinan 2020 juga Maret juga 2020. Oh iya, ada lagi ada interim. Nah, ada juga atau ini ada interim nih. Oktober 2024 nih. Sebentar lagi nih mau pergi juga. Biasanya, tapi kan belum tentu. Mohon maaf, bukan Oktober. Januari biasanya, Januari. Tapi ini baru
perkiraan sih. Kalau Januari, mereka Januari itu BBRI itu biasanya, tapi belum tentu juga kan, ini disclaimer on ya. 2 kali dividennya itu. Bulan Maret dan bulan Januari atau bulan Maret. Tuh, ini ya biasanya bagi dividennya itu 2 kali kalau BBRI itu. Jadi enaknya itu ya, jadi kadang Maret sama Januari. Selanjutnya dividennya itu 23584. Nah, 235 itu biasanya di bulan Maret. Kalau 84 itu yang lebih kecilnya itu di bulan Januarinya dibaginya itu ya. Jadi 2 kali kalau PBN itu itunya bagi dividennya. Oke, selanjutnya kita perbaiki dulu layarnya biar nggak terlalu ke layarnya itu. Nah, seharusnya kalau dividennya itu berarti totalnya 319, artinya 31.900 per lot ya. Soalnya proyeksi harga sahamnya karena naik cuma 1%, dan kemarin juga tertingginya itu di angka 6 ribuan, berarti proyeksinya 6 ribu. Kalau 6 ribu berarti 600 ribu. Nah, gitu ya. Jadi proyeksi dividennya itu 319, capital gainnya sekarang 4.830, berarti ada sekitar 1.170 kayaknya. Nah, 1.107. Jadi masih ada peluang nih naik. Kalau dividennya itu kalau 319, 6 kok. Proyeksi dividennya 319 kan. Karena kalau sama dengan tahun yang kemarin 6,6%. Gimana kalau 300, kalau mau ke berarti 6,2% ya. Bisa 319, bisa 300, itu tergantung hasil RUPS-nya. Kalau capital gain-nya masih kemungkinan 19,5%. Ya. Kemungkinannya ini kan hanya proyeksi ya. Jadi masih ada tuh kalau di jumlah ini bisa mencapai 25,7%. Ya, 25,7%. Masih lumayan. Ini persennya di sebelah sini. Nah, jadi potensi keuntungannya sekitar 25%. Tapi disclaimer on ya, belum tentu, ini kan masih proyeksi. Itu enaknya. Sekarang gimana kemungkinan terburuknya? Ya ada juga kemungkinan terburuknya. Kita lihat di chartnya 5 hari. Wah, ini bisa ke 1 bulan aja. Nah, ini titik terendahnya. Nah, ini titik terendahnya. Ini bisa ke 4.100. Ya, 4.100. Kalau 4.800 terus ke 4.100, oh berarti ada ruginya juga. Ya, makanya harus strategi. Kalau mau beli di sekarang berarti 4.830. Kalau punya modal misalkan 1 juta atau 2 juta, kalau 2 juta aja nih untuk retail ya, berarti beli dulu aja 2 lot 483-nya. Nah, untuk 2 lotnya lagi jaga-jaga kalau harganya ke 4.500, 4.400 kita beli lagi. Jadi ya,
istilahnya average down gitu. Jadi ada manajemennya, nggak all out. Saham itu nggak, jangan all out ya. Jadi setengahnya itu dulu di harga atas gitu. Nanti pas di harga bawahnya nih kemungkinannya 4.100-an, ya di harga 4.500 kita average down. Beli lagi 2 lot lagi, nanti akan ketemu rata-ratanya di 4.600. Kan dengan dividennya 300 kan, amit-amit kalau misalnya turun juga kan masih tertolong oleh dividen ya. Jadi masih kalau yang ada dividennya itu enak. Jadi nggak akan sampai turun-turun drastis gitu ya. Jadi gitu caranya ya. Ini hanya strategi pribadi aja gitu kalau punya. Jadi 50, kalau misalnya kita punya uang 10 juta misalnya, 10 juta berarti beli dulu 10 lot, sisanya 10 lot nanti kalau BRI udah ke 4.300, karena ada risikonya juga. Enaknya yang saham yang ada dividennya itu risikonya bisa dikendalikan gitu, karena ada dividennya. Kalau bank-bank atau perusahaan-perusahaan yang nggak ada dividennya ya repot ya, repot. Oh, jadi saham itu misalkan Samsung, orang Korea kan, listingnya terdaftar di Kospi ya, Korea. Ini untungnya itu berpolisi di seluruh dunia kan, dibawa ke negaranya, dibagiin dalam bentuk dividen. Jadi Samsung itu bukan milik pribadi, bukan milik satu orang, tapi mungkin ratusan ribu penduduk Korea atau jutaannya merasakan keuntungannya gitu. Jadi oh ternyata sistem ekonomi di negara maju itu terlihat liberal, tapi ada kerakyatannya gitu. Jadi dalam bentuk saham itu semua orang bisa memiliki gitu ya. Contoh, dan dapat keuntungan gitu, dapat keuntungan dalam bentuk dividen ya. Negara kita juga sudah mulai ada gitu ya. Salah satunya ya BBRI ini listing di Bursa Efek Indonesia dengan uang 483.000 bisa mendapatkan saham Bank BRI untuk harga sekarang gitu ya. Oke, ini hanya proyeksi, disclaimer on. Silahkan analisa sendiri. Ini hanya sebagai edukasi saja, salah satu pilihan yang cocok buat investor retail ya. Sekian videonya, mohon maaf bila ada kata yang salah. Sampai jumpa lain waktu.